Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengconfiguring OSPF versi 2 in a single area. Jadi ini adalah tugas mata kuliah jaringan komputer ya di Universitas Budi Luhur untuk program Magister Ilmu Komputer. Oke, jadi di video ini saya akan tunjukkan cara mengkonfigur OSPF. Jadi OSPF ini atau Open Shortest Path First ya, itu merupakan bagian dari IP routing protokol ya yang bersifat dinamis ya. Kalau sebelumnya pernah dibahas yang RIP ya atau Routing Information Protocol juga bagian dari IP protokol yang bersifat dinamis. Jadi berbeda dengan RIP ini, di RIP itu yang di-share atau yang didistribusikan itu adalah informasi routing table-nya dari masing-masing router, sedangkan di OSPF ini yang di-share adalah status link-nya atau link state-nya. Sehingga semua routernya yang dalam area tersebut ya memiliki informasi atau gambaran yang menyeluruh dari topologi network atau sistemnya. Jadi dengan OSPF ini karena tadi ya bisa diketahui status setiap linknya, maka pesan atau kalau akan mengirimkan pesan itu nantinya dapat sampai ke tujuan atau destination-nya dengan yang memiliki path atau jalur yang paling efektif ya, paling baik atau paling cepat. Oke, langsung saja saya coba untuk ke packet tracer-nya. Jadi sudah ada soalnya atau assignment-nya. Jadi di sini kita akan mengkonfigur OSPF versi 2. Jadi sudah disediakan addressing table-nya. Jadi dari topologi ini ada 3 router ya. Ini yang akan kita konfigur. Jadi interface lainnya sudah disediakan IP-IP-nya. Di router ini akan saya konfigur OSPF versi 2-nya. Jadi setelah diketahui IP-IP-nya ini yang ada 2 objektif ya, ada tujuan dari video ini atau praktek ini adalah yang pertama akan mengkonfigur OSPF routingnya dari tiap-tiap routernya. Jadi di sini ada 3 router tadi itu ya. Kemudian yang kedua akan verify the configuration atau setelah dikonfigur ini nanti akan dipastikan bahwa konfigurasinya itu berjalan dengan benar dan bisa di verify pastikan koneksinya antar tiap router atau dari host yang di tiap-tiap area ya atau di PC-nya ya di end hostnya ya. Kemudian yang pertama kita akan mengonfigure. Jadi tadi ada 3 router ya di sini. Nanti proses ID-nya akan di set 10. Kemudian router ID-nya masing-masing untuk R1 itu 1.1.1.1. Kemudian untuk yang kedua, router kedua itu router ID-nya adalah 2.2.2.2, dan demikian juga untuk yang ketiga itu router ID-nya 3.3.3. Kemudian network address-nya untuk step interface-nya dan juga akan di set sebagai pasif ya, bukan sebagai default keyword-nya. Oke, lanjut saja. Yang pertama saya akan mengkonfigur untuk router yang pertama atau R1. Saya buka CLI-nya. Oke. Dan saya enablekan. Kemudian kita buka config terminalnya. Lalu kita set router OSPF ya, versi yang 2, yang proses ID-nya 10. Kemudian router name-nya, router ID-nya untuk yang router 1 ini tadi adalah 1.1.1.1. Sini akan ada 3 network yang akan saya set ya.
Jadi network ini interface ke switch yang utama, kemudian ke router yang kedua dan router yang ketiga interface-nya. Yang pertama saya set networknya 172.16.1.0, wildcard-nya 0.0.0.255 di areanya 0 ya. Oke, kemudian network yang kedua. Network yang kedua adalah 172.16.3.0, wildcard-nya 0.0.0.3, oke, areanya 0 juga. Kemudian network yang ketiga yang ke sini ya, 192.168.10.4.00 belt type chart-nya area 0. Oke, jadi udah 3 network IP-nya udah di set. Kemudian tadi apa? Pasifnya ya. Pasif interface-nya kita set untuk yang gigabit Ethernet-nya ya. 0, 0 di situ kita set. Oke, kemudian saya simpan, copy running status config. Oke, yang satu udah, yang dua juga sama kurang lebih caranya. Ini enablekan, kemudian config terminalnya, kemudian router SPF 10, pas selesai dia 10. Lalu router ID-nya tadi 22, yang kanan router 2. Lalu baru kita set networknya ya, yang tadi dari router 2 ke ada 3 interface. Network 2, oke, ini dulu ya, 172.16.2.0.0.255 area 0. Network berikutnya 172.16.3.0.0.0.0.3 area 0. Yang berikutnya 192.168.10 network 192.168.10.8.0.0.0.3 area 0. Oke, lalu pasif ya, pasif interface-nya ya, di untuk gigabit Ethernet ini ya. Jadi sudah ada 2 router yang dikonfigur. Selanjutnya untuk yang router ketiga sama aja sebenarnya sih, sama caranya. Router yang ketiga ini enable terminal. Oke, terus yang pertama akan ini ya, router SPF 10, lalu ID-nya ya, router ID 33333, lalu baru di set IP interface-nya. Yang pertama ke switch yang utama yang di S3 192.168.10.0.0.0
255 area 0. Lalu ke router 3 network 192.168.10.8 3 area 0. Satu lagi network 192.168.10.003 area 0. Oke. Passive interface Gigabit internet 0. Terus kontrol Z ya, kontrol Z keluar, copy running start config. Tadi yang kedua udah belum ya disimpannya? Kedua. Belum disimpan nih. Oh udah sih. Oke, udah simpan. Oke, jadi sudah sudah 3 router sudah kita set. Kemudian untuk yang step kedua adalah akan verify OSPF routing table-nya. Jadi di tiap-tiap router akan di set, akan kita cek routingnya gimana. Bisa lihat satu, coba lihat di show IP-nya, rootnya. Ini yang order yang OSPF ya, depannya O. OSPF, jadi ada 3 OSPF ini, satu. Ini ada router 1 ya, router 1. Kemudian ini 2 dan 3. Oke, berarti udah di setup routingnya. Kemudian yang kedua, kita cek lagi. Show IP route. Sama, ini udah di set SPF-nya. Lalu yang ketiga, show IP route. Oke, sama udah SPF-nya udah di set. Lalu untuk berikutnya adalah untuk part 2 atau part 2 adalah verify configuration-nya ya. Jadi setiap PC-nya ini dapat untuk mengeping ya, untuk kirim pesan ke beda router ya, di router yang lain. PC2 di router yang kedua maksudnya, dan PC3 di router yang ketiga. Jadi misalkan saya akan mengeping dari PC1 ke PC2 dan dari PC1 ke PC3. Oke, saya coba cek IP yang ini. Saya copy IP-nya. Saya akan ngeping dari PC1 ke PC2. Ping Oke, dapat reply. Lalu saya coba lagi dari PC1 ke PC3. PC3 IP-nya saya copy. Saya ping dari PC1 ke PC3.
ping PC IPv3. Oke, dapat reply juga. Artinya sudah SPF ini sudah dikonfigurasi dengan baik, jadi masing-masing PC sini ya atau hostnya dapat terhubung antar router ya. Jadi PC 1 di router 1 dia dapat terhubung atau dapat ping ke PC 2 dan PC 3. Demikian pula atau sebaliknya ya, karena menggunakan pad yang sama. Oke, demikian video untuk configuring OSPF versi 2. Terima kasih.